Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, tanggal 2 Januari atau kemarin lusa, negara ini sudah meresmikan atau memberlakukan KUHP yang baru. Ya, artinya yang dulu itu bukan tindak pidana, sekarang tindak pidana. Anda melakukan ini bisa jadi tindak pidana, Anda melakukan itu bisa jadi tindak pidana. Nah, kita wajib tahu apa saja yang menjadi tindak pidana atau bukan ya. Bagi yang gagal bayar di pinjol, bagi yang pakai-pakai pinjol ya, saya harap Anda ini mengerti ya, tidak gegabah agar tidak fatal gitu ya. Nah, apakah gagal bayar sekarang itu masuk tindak pidana atau bukan? Langsung saja kita cek di sini ya, dari hukumonline.com. Resmi berlaku, kenali jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP nasional. Ya. Resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Ini uraian lengkap perbuatan yang dapat dipidana dalam KUHP nasional. Terima kasih kepada hukum online yang sudah menyediakan artikel ini. Ya, oke. Langsung saja kita baca. Pergantian tahun kali ini membawa catatan penting bagi dunia hukum di Indonesia. Memasuki hari kerja pertama pada 2026, Jumat tanggal 2 bulan 1 2026, sejumlah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP resmi diberlakukan. KUHP yang lazim disebut KUHP nasional ini merumuskan secara sistematis berbagai jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus sebagai rujukan utama bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami batas perbuatan yang dilarang serta konsekuensi hukumnya. Berikut jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP nasional yang telah dirangkum hukum online. A. Tindak pidana hukum. 1. Tindak pidana terhadap keamanan negara. Terdapat 3 bagian dalam bab ini, yaitu tindak pidana terhadap ideologi negara, tindak pidana makar, dan tindak pidana terhadap pertahanan negara. Nomor 2, tindak pidana terhadap martabat presiden atau wakil presiden. Terdapat 2 bagian dalam bab ini, yaitu penyerangan terhadap presiden dan atau wakil presiden, dan yang kedua adalah penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden. Jadi nggak boleh menghina presiden, guys ya. Apakah menghina OJK masih boleh? Kita lihat ya guys ya, di sini kayaknya nggak boleh, guys. Oke, nomor 3, tindak pidana terhadap negara sahabat. Terdapat 2 pembahasan dalam bab ini, yaitu makar terhadap negara sahabat dan penyerangan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat beserta penodaan bendera negara sahabat ya, negara yang lain gitu ya. Nah, nomor 4, tindak pidana terhadap penyelenggara rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Gitu, oke. Yang kelima, tindak pidana terhadap ketertiban umum. Nah, ini apa nih? Ya, pada bab ini terdapat 7 pembahasan, yaitu penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah atau lembaga negara. Nah, ini guys, ya, lembaga negara, yaitu OJK. OJK juga lembaga negara, gitu. Jadi kita tidak bisa menghina OJK sekarang, gitu ya, sebagai masyarakat, gitu kan. Paling kalau ada pinjol yang nakal kita laporkan, gitu, oke. Dan golongan penduduk, penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana, tidak melaporkan atau memberitahukan adanya orang yang hendak melakukan tindak pidana, gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum, penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu, tindak pidana perizinan, serta gangguan terhadap tanah, benih, tanaman, dan pekarangan. Ya, ini kok ada penggunaan ijazah palsu, itu kan kasusnya Pak Jokowi, gitu ya. Jadi kalau pakai ijazah palsu bisa ditindak pidana gitu. Ini negara arahnya mau kemana sih sebenarnya? Ya kan bingung ya, negara ini arahnya mau kemana gitu loh. Oke, lanjut dulu kita yang keenam, tindak pidananya. Tindak pidana terhadap proses peradilan. Nah, terdapat 4 pembahasan dalam bab ini, yaitu penyesatan proses peradilan, mengganggu dan merintangi proses peradilan, perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan, serta pelindungan saksi dan korban. Oh, kalau di persidangan nggak boleh ngamuk-ngamuk, guys. Nggak boleh, wah, menyerang, bawa massa gitu, nggak boleh. Nomor 7, tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Nah, ini sering dilakukan oleh DC, ya. Tindak pidana terhadap agama, ya kan, kehidupan beragama gitu. Pernah loh, ada loh guys yang seperti itu ya. Dulu sih, dulu waktu saya galbay gitu kan, tahun 2021-an gitu. Ah, Anda ini ya agamanya ini, di agama lu begini-begini gitu kan. Gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Oke, nah nomor 8, tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. Nah ini ya khususnya buat para DC nih. Anda wajib tahu nih ya. Bab ini membahas 9 hal, yaitu tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, tindak pidana perusakan bangunan,
tindak pidana perusakan kapal, tindak pidana kenakalan terhadap orang atau barang, tindak pidana terhadap informatika dan elektronika, tindak pidana pengusikan, kecerobohan, pemeliharaan, dan penganiayaan hewan, tindak pidana kecerobohan yang membahayakan umum, perbuatan yang membahayakan nyawa atau kesehatan, tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia. Wah, Indonesia semakin ketat ya. Tapi di sini tindak pidana terhadap informatika dan elektronika ini termasuknya juga dipinjol juga guys ya. Tenang saja guys. Kalau nasabah tidak bisa ngehack, tidak bisa memainkan data-data, tidak bisa memalsukan data-data dan lain-lain. Ini hanya bisa dilakukan oleh pengembang atau pemilik pinjolnya. Gitu ya. Selanjutnya, tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintah, yaitu terdapat 5 hal pembahasan dalam bab ini, yaitu tindak pidana terhadap pejabat, penganjuran desersi, pemberontakan, dan pembangkangan TNI, penyalahgunaan surat pengangkutan ternak, tindak pidana irigasi, hingga penggandaan surat resmi negara tanpa izin. Gitu ya, kekuasaan pemerintahan. Ya itulah ya. Nomor 10, tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. Itu membuat pejabat ya. 11, tindak pidana pemalsuan mata uang dan kertas. Nah, nggak boleh kalau itu ya, memang dari dulu itu. Tindak pidana pemalsuan materai, cap negara, dan tera negara. Nah, ini nggak boleh nih ya, materai, cap negara ini nggak boleh nih guys ya. Ada tuh katanya ya, yang bisnis materai, bukan materai palsu, materai second gitu ya. Jadi materai-materai yang sudah dipakai itu dicuci bersih gitu kan, dijual lagi gitu. Oke, selanjutnya tindak pidana pemalsuan surat. Nah, ini awas nih, DC pinjol yang memasukkan surat ya. Kami dari pengadilan ini mengundang Anda yang hutang gitu, itu nggak boleh kalau memalsukan surat tuh. Awas, hati-hati ya, DC-DC nggak bisa lagi seperti itu. Oke. Nomor 14, tindakan pidana terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu bukan ya. Tindak pidana kesusilaan. Nah, kesusilaan nih ada nih, ya kan? Kesusilaan yaitu di mana pornografi nih, pornografi gitu kan. Nah, DC-DC yang suka ngedit-ngedit foto-foto yang tidak senonoh, awas, hati-hati, itu sudah menjadi tindak pidana. Ya, tidak bisa lagi dipermainkan. Oh, tidak, pinjol kami sudah bayar polisi, tidak, guys. Ya, tidak ada yang kuat seperti itu sekarang ya. Indonesia ini kayaknya waduh, yang mau berubah ke arah mana gitu kan ya. Berubah ke arah mana gitu kan, kita nggak tahu gitu. Oke. Nomor 16, tindak pidana penelantaran orang, tindak pidana penghinaan yang sering dilakukan oleh DC-DC pinjol gitu ya. Lalu tindak pidana pembukaan rahasia, ini seperti sebar data gitu ya. Atau di sini apa ini? Membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau profesi. Oke. 19, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, tindak pidana penyelundupan manusia. Nah, ada nggak nih Galbay nih ya? Tindak pidana terhadap nyawa dan janin. Terdapat 2 pembahasan dalam bab ini, yaitu pembunuhan dan aborsi. Tindak pidana terhadap tubuh. Apa nih terhadap tubuh nih? Dalam bab ini dibahas 3 bagian, yaitu penganiayaan, penyerangan, dan perkelahian secara berkelompok dan perkosaan. Wah, ini nih, ketika DC ini datang bareng-bareng, rame-rame gitu ya, itu nggak boleh berkelahi, nggak boleh menganiaya. Ya guys ya, rekam saja atau pasang CCTV gitu kan, biar tahu nih permasalahan gimana gitu kan. Oke. Nomor 23, tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan. Apa yang kealpaan nih? Ya. Ini kelaparan atau gimana ini ya? Perbuatan lalai yang menyebabkan kematian atau luka berat dapat dipidana paling lama 1 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 2. Tindak pidana pencurian. Nah, guys, hati-hati ya. Kalau ini sih memang sudah dari dulu gitu kan ya. Jadi bagi Anda yang galbay-galbay dipinjol, jangan sampai gelap mata ya, itu mencuri. Ayo, 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 buat bayar pinjol. Guys, kalau sudah nggak ada uang, jangan mencuri. Bilang aja ke pinjolnya ya. Kalau misalnya Anda nggak kuat-kuat banget, Pak, saya cicil lah gitu kan. Anda minta bantuan OJK gitu kan. Wah, OJK nggak bisa diharapin, Bang. Ya kan, dia sudah. Kalau begitu, Anda mengharapkan diri Anda sendiri gitu kan. Anda hadapi, bilang ke DC-nya, saya nggak punya uang, mau gimana gitu kan. Nah, dia juga nanti ngasih solusi. Ya udah Pak, dicicil-cicil sekian, sekian, sekian gitu, beres guys. Gitu. Oke. Nomor 25, tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Nah, ini juga sama yang seperti dilakukan oleh DC-DC pinjol ini. Oke. Tindak pidana penggelapan. Nah, ini biasanya ditujukan ke nasabah. Anda sudah menggelapkan dana gitu ya. Harus saya jelaskan di sini, yang namanya pinjam meminjam di pinjol itu bukan penggelapan.
ya, itu ada kontraknya, sah secara hukum di Indonesia, tidak bisa dijadikan penggelapan dan tidak mungkin, mustahil menjadi penggelapan guys, karena itu pinjam meminjam. Oke, penggelapan itu hanya bisa dilakukan oleh pinjolnya, ya, menggelapkan uang nasabah investor, gitu kan. Kan banyak ya kasus-kasus pinjol yang nggak bisa bayar investor itu sampai CEO-nya kabur, ya kan, kabur ke Arab atau kemana itu. Nah, itu penggelapan dana baru, guys, ya kan. Jadi apa yang diceritakan atau apa yang disampaikan oleh DC ke nasabah, ke masyarakat itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh pinjolnya, guys. Ya, mereka itu penggelapan, betul, ya, CEO-nya menggelapkan uang dan lain-lain gitu ya. Sudah ada buktinya. Adiran Gunadi kalau nggak salah namanya, gitu. Oke. Nomor 27, tindak pidana perbuatan curang. Nah, perbuatan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, bagi Anda yang minjol-minjol, nggak usah lah ya, KTP palsu, surat gaji gitu kan, gaji-gaji palsu, nggak usah lah guys. Ya, tidak usah. Udahlah, nggak usah minjol-minjol. Gitu kan, oke. Nomor 28, tindak pidana terhadap kepercayaan dan menjalankan usaha. 29, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung. Oke. Selanjutnya, tindak pidana jabatan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana penerbangan dan terhadap sarana serta prasarana penerbangan, tindak pidana penadahan, penerbitan dan pencetakan, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat living law, lalu tindak pidana khusus, pelanggaran HAM berat, lalu tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, lalu tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika gitu ya. Ini udah semua. Nah, alhamdulillah yang namanya gagal bayar masih belum menjadi tindak pidana. Oke, kita tepuk tangan dulu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah guys ya. Ya sebenarnya sih sudah saya tebak gitu ya. Kenapa yang namanya gagal bayar itu bukan tindak pidana? Karena itu adalah kemampuan kita dalam mencari rezeki. Negara juga tahu guys ya, Anda nggak punya uang itu. Tahu guys negara itu ya kan. Karena ada kebijakan ini yang menekan rakyat gitu kan. Pajak harus bayar, lalu utangnya juga harus bayar gitu kan. Nah, itu tidak akan dipenjara. Gitu. Tadi juga kita lihat tidak ada ya, bayar pajak itu apa, menunggak bayar pajak itu menjadi tindak pidana, tidak ya guys ya. Masih tidak gitu kan. Jadi masih boleh menunggak pajak, di jalannya ya nggak enak gitu kan. Ketilang lagi suruh bayar di situ gitu kan, seperti itu. Ya kan ya. Nah, jadi kesimpulan kali ini alhamdulillah yang namanya gagal bayar belum menjadi tindak pidana. Malahan kebanyakan perlakuan DC yang menyerang martabat, agama gitu, lalu penggelapan, lalu penghinaan, kekerasan gitu, itu ditujukan untuk DC semua. Untuk nasabahnya sih tidak ada di sini ya. Kalau Anda mau baca-baca ya, silakan Anda ke hukum online ini ya, lalu ketikan ini aja nih, resmi berlaku gini ya, gitu biar enak gitu ya. Alhamdulillah ya tidak ada ya yang namanya gagal bayar itu di penjara atau tindak pidana, menjadi tindak pidana. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.